Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama dengan sahabat Siranda Hafiz Al-Ghifari di program Rumahku Syurgaku. Untuk edisi hari ini keluarga SIP di hari Selasa di tanggal 14 September 2021. Dan seperti biasa kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah 2 minggu lebih kita nggak bersama nih Ustaz ya. Kita bersama dengan Ustaz Ali Margosim Askarilah. Kita sambut dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Nah, keluarga SIP Anda juga bisa menyimak siaran kita melalui frekuensi 105,8 maupun di audio streaming kami di www.cpfm.com. Dan tentunya kita nanti akan mengundang atensi Anda ya untuk bergabung bersama kami di line interaktif 0822 6811 4887. Sekali lagi bagi Anda nanti yang mau bertanya, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0822 6811 4887. Kali ini kita akan berbincang mengenai seni menghadapi masa-masa sulit. Dan ini tentunya kita di tengah pandemi COVID-19 ya. Ini juga menyulitkan kita semua, dan hari ini kita bakal berbincang mengenai tema ini ya. Baik, Ustadz mungkin bisa digambarkan sedikit nih Ustadz, kenapa kita harus memahami dan berbincang mengenai tema kali ini Ustadz? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia dari program Rumahku Surgaku di Radio SIP FM 105,8 yang saya hormati, Adinda Hafiz, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertolongannya selalu dekat dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian yang saya cintai, hidup itu seperti jalan. Jalan itu tidak selalu mulus. Betul. Ada kalanya jalan itu bebatuan, ada banyak kerikil, ada banyak lubang, ada kayu yang tumbang, ada juga yang datar, ada yang miring, ada tumpukan pasir, ada mendaki, ada menurun. Itulah jalan. Begitu pula dengan kehidupan. Jalan kehidupan itu tidaklah selalu mulus, tidaklah selalu seperti yang ada di impian para anak-anak muda, seperti yang sering dilihat pada drama Korea contohnya. Hidup begitu indah ya. Jadi hidup itu memang tidak seindah tontonan tersebut. Akan selalu ada aral melintang. Namun persoalan-persoalan yang datang, permasalahan-permasalahan yang muncul, problematika yang harus kita hadapi, itu membuat hidup ini terasa lebih indah, terasa lebih bermakna, terasa lebih berarti. Karena kalau hidup itu datar-datar saja, kalau hidup itu mulus-mulus saja, maka tidak ada rasa yang akan bisa kita kenang atau menjadi kenangan terindah dalam hidup ini. Kalau orang itu sudah biasa minum kopi setiap pagi, maka secangkir kopi yang dia santap setiap pagi itu nilainya biasa. Ya kan, sudah bukan menjadi sesuatu yang surprise lagi. Betul. Tapi ketika seorang yang tengah berlayar di tengah lautan, dia sudah bertahun-tahun di lautan, tidak pernah mencicip segelas kopi. Ketika dia menemukan segelas kopi, maka dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kopi itu
adalah perpaduan manis dan pahit. Manis, pahit, kemudian dihangatkan oleh keadaan, maka rasanya lebih nikmat. Benar. Bayangkan kalau gula ditambah kopi, kemudian tidak ada keadaan yang menghangatkan, air panas begitu, maka kenikmatannya itu tidak sempurna. Cobalah kita mengaduk kopi gula ditambah dengan es, tidak akan sempurna dia itu larut. Betul. Tapi ketika diaduk dengan air panas, dia akan larut dengan sempurna dan memberikan cita rasa yang luar biasa. Jadi kehidupan yang nikmat itu ya seperti kopi. Seperti kopi. Jadi pada para coffee lovers sebetulnya dia itu sangat memahami makna dari secangkir kopi yang dia nikmati. Para coffee lovers itu dia tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah patah hati ketika cintanya ditolak, ketika persoalan hidup datang bertubi-tubi, karena dia tahu inilah hidup. Ada pahit, ada manis. Pahit dan manis ini tergantung kita mengelola, bagaimana kita menyikapi. Ketika kita menyikapi dengan kehangatan cinta, maka rasanya luar biasa. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita tidak perlu pula kaget, tidak perlu pula kita khawatir, tidak perlu pula kita lari dari kenyataan, lari dari persoalan. Tapi hadapilah persoalan, permasalahan itu sebetulnya adalah bagian dari hidup yang membuat hidup ini lebih bermakna. Demikian kiranya. Iya ya, keluarga Sepien. Jadi memang persoalan hidup itu kadang terasa pahit dan juga kadang terasa manis ya, tergantung kita menyikapi. Nah, saat bagi kebanyakan orang menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini tentunya bukan hal yang mudah ya, Sat ya. Hal itu dibutuhkan keikhlasan untuk menerima apa yang terjadi, memiliki hati yang tetap bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat sekarang ini, serta kekuatan untuk menghadapi situasi yang akan terjadi dan yang belum terjadi. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan rumah tangga nih, Sat. Kalau misalnya di dalam rumah tangga itu tentunya nggak mulus-mulus saja. Seperti kata tadi, tentu ada naik turunnya, ada berantem-berantemnya dan sebagainya macam. Nah, sikap seorang pasutri ataupun pasangan dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini bagaimana, Sat? Iya, saya balik bertanya kepada Haris. Ketika ada masalah, kita hadapi sendiri. Nah, persoalan yang sama, ada masalahnya sama. Namun kita hadapi berdua. Kira-kira ringan mana, sendiri atau berdua? Dah jelas jawabannya, Sat. Berdua. Tapi realita kehidupan tidaklah seperti semanis jawaban dari Hafiz tadi. Malah banyak kita temukan dengan mereka berdua persoalan semakin runyam. Yang mestinya dengan berdua persoalan itu semakin ringan. Betul. Bukan runyam. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Ternyata itu terjadi adalah karena belum sempurnanya kedewasaan, atau masih belum dewasa. Belum dewasa. Kapan seseorang itu dikatakan dewasa? Ketika dia memiliki pemahaman, pengetahuan, wawasan yang mendalam, yang luas. Dengan pengetahuan dan wawasan yang mendalam dan luas tersebut membuat dia menjadi lebih tabah, lebih sabar, lebih gagah dalam menghadapi persoalan. Inilah orang yang dewasa. Tidak gegabah dalam mengambil keputusan, tidak emosional, tenang, ya kan, dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Nah, jadi dengan berdua persoalan itu lebih ringan sebetulnya, lebih ringan. Jadi adalah sebuah bencana atau ada sesuatu yang harus diperbaiki ketika ada sebuah persoalan malah tambah runyam ketika diselesaikan dengan berdua. Pasti ada masalah. Pertama mungkin dalam hal komunikasi, kemudian yang kedua dalam hal kedekatan cinta itu sendiri. Nah, lalu bagaimana seni menghadapi masa-masa sulit itu seperti apa? Saat ini masa-masa pandemi, betul, ya kan, coronavirus ini luar biasa.
dia merusak sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi ekonomi kita rusak. Kemudian dari sisi sosial juga rusak. Yang biasanya kita bersilaturahmi sekali seminggu, sekarang mungkin sudah 3 bulan membatasi diri untuk bersilaturahmi karena prokes, protokol kesehatan. Yang biasanya senyum manis kita selalu menghiasi wajah kita dan itu membuat saudara-saudara kita bahagia. Sekarang wajah manis kita pun ditutup pakai masker gitu. Kemudian begitu pula dengan pendidikan yang mestinya antara guru dan murid begitu dekat gitu, emosionalnya terbangun. Saat Betul. ini justru berjauhan, guru di sekolah sementara muridnya di rumah masing-masing. Begitu pula dalam hal profesi dan lain-lain sebagainya. Jadi betul-betul efeknya itu luar biasa. Tapi yang paling dirasakan sekali oleh masyarakat kita adalah runtuhnya sendi-sendi ekonomi, di mana yang punya usaha berdagang, dagangnya tidaklah selaris seperti biasanya. Bahkan banyak yang gulung tikar. Begitu pula yang punya usaha rumahan tidak selancar seperti biasanya. Ada juga yang bekerja sebagai buruh karyawan, itu banyak yang sudah dirumahkan. Ataupun yang masih bekerja sementara pengeluaran bertambah besar dengan kondisi seperti ini. Artinya ini adalah masa-masa sulit. Ini adalah masa-masa badai tengah melanda dalam kehidupan kita. Yakinlah badai pasti berlalu. Betul. Yakin kita badai pasti berlalu. Dan alhamdulillah di Kota Padang saat ini sudah melandai kasus COVID dan kita bisa menyaksikan rumah sakit pun sudah mulai bisa kita bernapas lega ya. Tidak sesempit yang biasanya, tidak sepenuh yang biasanya. Jadi bagaimana seni menghadapinya, ya kan? Saat pagi istri ngidam minta sate Putra Tanjung, contoh, saya tidak promosi gitu ya. Tapi karena keuangan yang sudah diatur sehari mungkin pengeluarannya tidak boleh lebih dari 50.000, akhirnya keinginan itu pun tertunda, ya kan? Keinginan tertunda, maka ini butuh manajemen emosi yang luar biasa. Ada stres di sana. Begitu pula istri yang pengen daster baru, sementara keuangan terbatas, penghasilan pun juga terbatas, ya kan, mengecil. Banyaknya pengeluaran telah menguras simpanan, ya kan, tabungan, baik itu di ATM atau tabungan di rumah itu pada terkuras. Maka butuh yang namanya kesabaran. Jadi seni yang pertama adalah perkuatlah komitmen suami istri, ya kan, perjelas kepada pasangan kita, kekasihku, sayangku, istriku, suamiku, saat ini kita tengah menghadapi persoalan ekonomi. Dan persoalan ini adalah persoalan global, semua orang merasakan. Saya dan kamu, kita adalah tim yang akan bergandengan tangan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita akan bisa menjalankan ini dengan kita kompak. Maka perlu komitmen diperkuat. Dipertegas kembali, disampaikan kembali. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama. Kita akan hadapi berdua. Kita akan hadang berdua. Maka itu perlu. Komitmen ini perlu, jangan ketika seseorang itu tidak memiliki komitmen yang kuat, maka akan saling menyalahkan. Si istri menyalahkan suami. Makanya bapak itu harus kreatif. Kondisi yang sulit seperti ini, seorang suami harus kreatif. Jangan begini saja gitu. Kemudian seorang suami pun menyalahkan istrinya. Kamu tuh mah kondisi seperti ini, ekonomi susah, yang irit. Padahal istrinya sudah sangat irit gitu. Iya. Saking iritnya, ya udah Pak, nggak usah masak aja. Jadi komitmen itu diperkuat. Komitmen, yakinkan pasangan kita bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan indah, dengan baik, ya kan? Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah seni yang kedua adalah perkuat kedekatan kita kepada Sang Khalik, kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kita, yang memberi kita kehidupan, kemudian yang telah mengatur jodoh kita dan segala macam, dan Dia pula nanti akan mengambil kembali kehidupan ini. Liyabluwakum, itu semua untuk menguji kita. Kondisi pandemi ini adalah sarana ujian bagi kaum muslimin. Liyabluwakum, untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalan yang terbaik, siapa pasangan yang masih kompak, yang komitmennya kuat, yang kebahagiaannya tetap terjaga, yang cintanya tetap kokoh tatkala badai datang bertubi-tubi. Jadi begitu. Jadi yang pertama komitmen, ini penting sekali. Kemudian yang kedua adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dan yang keempat setelah sesi berikut ini. Itu dia keluarga Gesep ya. Kedua tips pertama yang kita bahas di segmen ini. Nanti kita bakal balik lagi dengan bincang-bincang berikutnya. Tetap bersama kami hanya di Rumahku Surgaku. 105,8 Radio Sip FM. Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama dengan sahabat siar Anda Hafiz Al-Ghifari di program Rumahku Surgaku untuk edisi hari ini, di hari Selasa 14 September 2021. Dan kita masih membahas mengenai seni menghadapi masa sulit nih keluarga Sip ya. Kita juga menantikan atensi Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di WhatsApp kita di 082268114887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda. Nanti bakal kita tanya langsung kepada Ustadz kita pada pagi hari ini ya. Baik keluarga Sip, tadi di segmen sebelumnya kita sudah dengerin ya 2 tips untuk menghadapi masa-masa sulit. Yang pertama tadi adalah perkuat komitmen kita dengan pasangan kita. Kemudian yang kedua adalah perkuat kedekatan kita kepada Sang Khalik. Nah berikutnya apa lagi nih tips ataupun seni untuk menghadapi masa-masa sulit seperti di saat sekarang ini, Seth? Iya, baik. Jadi pendengar program Rumahku Surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah perkuat komitmen. Cinta itu menguatkan. Kalau melemahkan itu bukan cinta. Cinta itu menguatkan. Suami menguatkan istrinya, istri menguatkan suaminya, saling menguatkan satu sama lain. Langkah bersama menghadapi persoalan hidup itu akan terasa lebih indah, lebih nikmat, dan lebih gagah dilihat oleh alam ini, oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal-amal soleh kita, lewat puasa sunnah kita, sholat berjamaah di masjid. Bagi para suami, anak-anaknya diajak sholat berjamaah, bangun kedekatan dengan Allah lewat tilawatul Quran, lewat tahajudnya, sedekahnya. Sedekah itu jangan hanya pada saat masa-masa lapang saja, tapi tetap bersedekah walaupun di masa-masa sulit. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini penting sekali untuk kita pahami. Apa itu? Yakninya mujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh. Kalaulah di masa-masa biasa kita itu bekerja dengan semangat 45, semangat mencari rezeki yang halal, mensejahterakan keluarga kita, mencukupi kebutuhan kita. Dengan demikian kita bisa banyak beramal soleh lewat sedekah-sedekah kita. Maka pada saat-saat sulit kita harus meningkatkan, bahkan berlipat-lipat kerja-kerja kita. Kalau yang biasanya mulai bekerja jam 8, mungkin di masa-masa sulit ini jam 6 sudah mulai.
jam 6 sudah mulai. Kalau yang biasa jam 4 sore sudah selesai, sudah istirahat, sudah santai-santai, mungkin kita akan tunda sampai jam 5 atau jam 6. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa keseriusan kita, menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam menghadapi masa ini dengan baik, masa-masa sulit ini dengan baik. Nah, Allah melihat setiap proses yang kita lewati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya, termasuk masa-masa sulit saat ini. Itu Allah tidak akan kasih beban kepada kita kalau kita tidak mampu. Namun kita benar-benar tidak akan mampu tatkala kita itu menyerah, tatkala kita itu mudah patah arang, mudah putus asa, tidak punya giroh dalam berjuang, dalam berbuat, dalam berkarya. Jadi pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, itu Masya Allah sekali, luar biasa. Jadi kalau kita membaca, ya kan, banyak-banyak kitab klasik itu, bagaimana seorang ulama semisal Ibnu Aqil itu dalam hidupnya dia itu menghatamkan itu 20.000 kitab, 20.000 judul kitab dia baca, dan dia bisa menghasilkan tulisan 2.000 judul. Masya Allah. Jadi luar biasa. Apa yang memotivasinya? Yang memotivasinya tentu adalah lillah. Apa yang membuat dia begitu kuat dalam berjuang? Lillah, billah, fillah. Jadi luar biasa sekali. Pernah juga ada seorang ulama ya, generasi tabi'in itu dia seumur hidupnya itu sudah menghatamkan Quran itu 18.000 kali khatam. Itu luar biasa sekali. 18.000 kali khatam. Setahun aja 365 hari. Kalau sehari dia khatam sekali, itu baru 365 kali khatam. Maka dia butuh sangat lama sekali. Dan itu dia lakukan dengan kontinu, dengan semangat, baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tetap membaca Al-Quran. Apa yang melatar belakangi dia berbuat begitu hero sekali. Yang melatar belakanginya adalah semangat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semangat berprestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga orang-orang soleh itu ya. Jadi bagaimana dia beramal itu tidak tanggung-tanggung. Beramal soleh itu tidak setengah-setengah gitu. Tapi totalitas sekali. Jadi kita melihat ada seorang ulama itu yang tidak disebutkan namanya itu, jadi dia dalam sehari bertasbih, kalau dia itu belum bertasbih sebanyak 38.000 kali, dia tidak akan tidur. 38.000 kali. Begitu pula habis itu dia membaca Quran, dia bersedekah. Kalau dia tidak bisa bersedekah dengan materi, dia bersedekah dengan senyum, dia bersedekah dengan pikirannya, dia bersedekah lewat amal-amal solehnya, dia doakan orang secara diam-diam dan lain-lain sebagainya. Luar biasa sekali. Maka di masa-masa sulit ini, maka tingkatkanlah amal-amal kita. Bersungguh-sungguhlah kita dalam hal itu. Man jadda wajada, man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya mujahadah yang dia lakukannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, hadirin wal hadirat, pendengar rumahku surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghadapi masa-masa sulit ini dengan komitmen yang kuat, dengan kedekatan kepada Allah yang semakin dekat, artinya dia merapat kepada Sang Pencipta alam semesta ini yang memiliki, dia yang menghendaki semuanya yang terjadi, maka insya Allah akan menjalankannya dengan mudah, dengan baik, dan dia akan lolos menjadi pribadi yang semakin yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Iya, ini ada satu pertanyaan yang masuk di hotline kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara terbaik seorang suami dalam menyelesaikan masalah dengan pasangannya ketika mungkin istri yang salah tapi dia merasa benar, yang membuat hati kita sebagai suami ya mau gak mau harus ngalah Ustadz, tapi emosi numpuk di dada. Agar emosi itu meluap tanpa menambahkan luka di hati istri, bagaimana caranya Ustadz? Syukron atas penjelasan Ustadz, hamba Allah dilapai Ustadz. Masya Allah. Jadi itu yang namanya rumah tangga itu seperti gelombang di lautannya. Ada kalanya gelombang itu kecil gitu, riak-riak kecil. Ada kala gelombang itu menengah, ada kala gelombang itu besar. Adanya gelombang itu pertanda bahwa ikatan cinta itu masih ada. Jadi kalau rumah tangga itu tidak ada persoalan, ini justru menjadi sebuah tanda tanya besar. Jangan-jangan mereka sudah tidak bersama lagi atau sudah cerai gitu. Jadi tanda-tanda hidupnya hubungan antara suami istri itu mesti ada gelombang persoalan ria-ria di dalam mahligai pernikahannya. Itu hal yang fitrah, hal yang wajar, hal yang biasa. Makanya butuh yang namanya kedewasaan. Ya, tua itu pasti, namun dewasa itu pilihan. Untuk menjadi dewasa perlu pengetahuan yang luas, perlu ilmu yang mendalam, perlu semangat untuk selalu belajar, menjadi pembelajar bagaimana menjadi seorang suami yang baik dari waktu ke waktu, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Begitu pula dengan seorang istri. Dan seorang suami yang dewasa itu, dia akan memilih sikap-sikap yang lebih gentle. Di antaranya adalah bersabar menghadapi sikap perilaku dari pasangannya. Selagi perilaku itu bukanlah hal yang fatal dalam syariat. Apa itu perilaku yang fatal dalam syariat? Selingkuh. Kalau istri ketahuan selingkuh, ada saksinya, ya kan, kebenarannya itu sudah 100%, maka saya menyarankan tidak layak untuk dipertahankan hubungan dengan dia. Tapi kesalahannya mungkin hanya dalam hal miskomunikasi, beda pendapat, beda rasa dalam hal makanan mungkin, ya kan. Contohnya, menurut istri ini sudah asin, menurut suami hambar gitu. Itu kan perbedaan saja. Istri sukanya yang manis, sementara suami sukanya ya sedikit sajalah gitu, dan lain-lain sebagainya. Atau persoalan pakaian atau penataan rumah dan segala macam, itu hal yang sepele, bukan persoalan yang prinsipil. Maka persoalan-persoalan yang bukan prinsipil tersebut, maka butuh yang namanya kedewasaan. Ya, kedewasaan. Selalulah mengalah untuk maju beribu-ribu langkah. Jadi penting bagi seorang suami itu, sekalipun dia mengetahui istrinya yang salah, namun istrinya ini memiliki ego yang tinggi, maka seorang suami yang dewasa, dia akan mendatangi istrinya dan minta maaf. Iya. Setelah meminta maaf itu, maka pintu ego dari seorang istri ini akan terbuka. Saat itulah akan masuk kebenaran di dalam hatinya. Mulailah dia merasa kesalahannya, ada kesalahan, ada kekhilafan yang itu akan dia luapkan dalam waktu yang secepat mungkin. Setelah kita minta maaf, istri akan minta maaf juga, dan dia akan berupaya untuk memperbaiki diri. Ego, ada banyak orang mengatakan bahwa ego seorang suami itu sangat tinggi. Tapi jangan heran, ego seorang istri bahkan lebih tinggi dari ego seorang suami gitu. Nah, oleh karena itu butuh kedewasaan tadi. Begitu pula dalam persoalan-persoalan yang lain, ya. Ini seni membangun komunikasi, manajemen persoalan dalam rumah tangga itu perlu dipahami. Terapkanlah yang tadi, mundur selangkah untuk maju beribu-ribu langkah. Ya kan? Mudahlah mengatakan, oh saya salah, tolong dimaafkan. Oh ya, kamu benar.
oh iya, kita harus memperbaiki ini dan segala macam. Ya kan, turunkan ego, turunkan emosi, maka yang akan naik adalah kedewasaan. Yang akan naik adalah cinta di antara kedua pasangan. Mungkin itu ya. Itu dia Bapak hamba Allah tadi yang nanya di Lapa ya. Semoga pertanyaan terjawab dan semoga cepat berdamai sama istrinya ya. Baik Ustaz, sudah hampir 60 menit kita menemani ruang dengar keluarga SIP di rumah. Mungkin kita sudah sampai juga penghujung perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita berikan sedikit closing statement buat pendengar kita pada pagi hari ini, Ustaz. Iya, kepada pasangan suami istri, menikah bukanlah untuk menderita, tapi untuk bahagia. Bergandengan tangan untuk meraih ridho Allah bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita di dunia ini adalah surga mini bagi kita. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Maka upaya kita untuk mewujudkan rumah kita sebagai surga ini adalah hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu, teruslah belajar menjadi seorang suami yang baik, seorang istri yang baik, pasangan yang hebat, dan saling menghebatkan satu sama lain. Badai pasti berlalu. Badai akan meninggalkan kenangan yang indah, kenangan yang manis, dengan kita melewatinya dengan kedewasaan, dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan selalu mengedepankan rasa kepercayaan dan kesetiaan satu sama lain. Demikian. Itu dia perbincangan kita pada pagi hari ini keluarga SIP ya, mengenai seni menghadapi masa-masa sulit. Semoga menambah wawasan kita bersama dan juga semakin menambah kecintaan kita kepada pasangan kita masing-masing ya. Dan kami ingatkan kembali buat Anda semua keluarga SIP yang sedang berkegiatan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dengan selalu menggunakan masker, dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan selalu menjaga jarak minimal 1 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda. Dan saatnya kita berdua pamit dari ruang dengar Anda keluarga SIP, sampai jumpa di episode berikutnya di Rumahku Surgaku. Kita pamit dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.